Rahayu rahayu resagung dumadi. Mugi-mugi para sedulur sedaya pinaringan seger waras bejo donya, bejo akhirat. Terima kasih banyak Panas. Lama saya nggak upload video, ini saya mau coba nerusin lagi bahasan yang kemarin tentang kitab tanpa dinulis. Seperti yang sudah saya jabarkan kemarin, bahwa untuk kitab tanpa dinulis, tulis tanpa papan, papan tanpa tulis, itu adalah sesuatu yang rahasia dan sesuatu yang sangat rumit, sesuatu yang sangat rahasia di dalamnya. Kitab tanpa dinulis adalah Sang Ilahi sendiri yang menulis di dalamnya. Sedangkan tulis tanpa papan adalah diri kita sendiri yang menulis di dalamnya. Sedangkan papan tanpa tulis adalah laku atau tindakan kita untuk menghapus tulisan yang ada, atau kita melakukan ruat, melakukan pembersihan, dan melakukan penghapusan terhadap tulisan-tulisan yang tidak perlu yang sudah kita tuliskan di dalamnya. Itu semuanya adalah ada tata cara, ada laku, ada juga teknik agar kita bisa mengetahui dan memahami masing-masing. Seperti yang video kemarin yang saya jelaskan tentang diri kita, bahwa ada yang namanya jasmani, ada yang namanya sukma, ada yang namanya sukmo sayakti atau roh. Kesadaran kita mengerti dan memahami ketiga ini adalah fondasi awal. Kalau kita tidak mengerti roh, maka mustahil untuk bisa membaca kitab tanpa dinulis dan mengetahui tulis tanpa papan dan mengetahui papan tanpa tulis. Di dalam video kemarin saya sudah menyampaikan bahwa lahirlah. Maka dengan kelahiran rohani Anda akan bisa membaca kitab ini. Kitab ini adalah Sang Ilahi yang menulis sendiri di dalamnya. Sang Ilahi sendiri yang menulis di dalamnya, tanpa diragukan lagi dan tanpa kita sangsikan di dalamnya. Semuanya adalah tulisan dari Sang Ilahi itu sendiri. Maka pada saat kita masih dalam alam kandungan, di situ terjadi serah terima dari Sang Ilahi kepada diri kita, dan Dia mengatakan, bacalah, bacalah, bacalah. Kalau dalam versi saudara kita yang lain, bahwa bacalah dengan menyebut nama. Tapi di dalam versi ini saya akan menjelaskan biar sedulur-sedulur sedaya mengerti dan memahami yang dimaksud di dalamnya. Karena kitab ini adalah Sang Ilahi sendiri yang menulis di dalamnya, maka yang mengerti simbol-simbolnya, yang mengerti maksud dan tujuan serta arti dari setiap goresan yang ada, setiap bentuk, setiap lekuk, dan setiap titik-titik simpul yang rahasia di dalam diri kita, maka Sang
ilahi itu sendiri yang mengetahui dan mengerti akan arti yang sesungguhnya. Apakah simbol-simbol ini atau tulisan ini bisa kita baca dengan sukma? Jawabannya tidak. Apakah kita bisa baca dengan raga? Jawabannya juga tidak. Apakah bisa dibaca dengan roh? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Yang bisa membaca adalah Sang Ilahi itu sendiri. Maka dari itu, pada saat 3 kali diperintahkan, kita sendiri mengatakan bahwa saya harus baca apa. Pada saat serah terima itu, maka dia mengatakan, sudah kuutus sebagian dari rohku yang kuambil dan kutiupkan ke dalam tubuhmu. Ini hanya bagian perumpamaan. Itulah utusan yang sebenarnya, itulah utusan dalam diri kita. Dialah Sang Rasul. Dialah yang mampu membacanya. Ikutilah semua yang dilakukannya dan patuhi semua ajarannya. Seperti yang video kemarin saya katakan bahwa untuk membaca kitab tanpa ditulis ini, tulis tanpa papan, papan tanpa tulis, maka kita harus lahir dulu secara rohani. Kita harus mengalami dulu kelahiran secara rohani untuk kita bisa membaca kitab ini. Seperti halnya kelahiran jasmani, fisik kita, tubuh kita. Pada saat kita berada dalam kandungan, dan setelah kita terlahir, maka dari asal muasal kita, yaitu kedua orang tua kita, akan memberikan nama untuk jasmani kita atau tubuh kita. Atau yang kita sebut dengan asmorogo. Maka nama kita, nama lahir kita, nama jabang bayi kita diberikan sama asal muasal kita, yaitu orang tua kita yang memberikan, atau sesepuh-sesepuh kita yang sudah terlebih dahulu lahir, yang berada di alam dunia ini. Setelah kita sudah memiliki nama, di situ kita memiliki identitas, dan disitulah jasad fisik kita berkembang dan tumbuh. Begitu juga dengan kelahiran rohani. Setelah kita berusaha menempat diri, melakukan laku untuk kelahiran rohani secara mandiri atau kelahiran rohani di mana secara normal terjadi, atau kelahiran rohani yang dibantu kelahirannya oleh seseorang yang kita belajar dan berguru kepadanya. Pengetahuan-pengetahuan serta informasi-informasi dalam YouTube saya ini yang saya sampaikan ini juga termasuk bagian dari pematangan untuk kelahiran sebuah rohani. Setelah rohani kita terlahir, maka dari asal muasal rohani kita itu sudah ada nama yang diberikan untuk rohani kita. Maka pada saat rohani kita terlahir, disitulah rohani kita memiliki nama. Di dalam hal ini, kalau yang belum terlahir, maka dia masih asmo sejati. Tapi apabila dia sudah terlahir, baik lahir sendiri ataupun terlahirkan,
maka asma sejati ini akan memiliki nama. Dengan nama dari asma kita bisa belajar membaca kitab tanpa dinulis. Dengan kelahiran rohani kita bisa menulis tanpa papan. Dengan kelahiran rohani juga kita bisa papan tanpa dinulis. Karena segala sesuatunya adalah yang gumelar di dalam jagat alit dan yang gumelar di jagat raya. Yang mengetahui arti yang sebenarnya adalah sang utusan. Yang mengetahui arti semua tulisan-tulisan ini adalah sang rasul. Kalau kita tidak menemukan rasul, kita tidak menemukan dan mengikuti sang utusan, selama itu kita tidak akan pernah bisa membaca kitab tanpa dinulis. Temukanlah rasul atau utusan dari sang ilahi itu sendiri yang ada dalam diri kita, dan tunduk dan patuhlah kepadanya. Karena dengan cara seperti itu, dan itulah satu-satunya jalan yang saya ketahui dan saya mengerti, tidak ada jalan lain selain melalui utusannya. Tidak ada cara lain ataupun alternatif lain selain dari sang ilahi itu sendiri. Udah cukup lama ya, saya akhiri aja. Mudah-mudahan video kali ini mampu membangkitkan dan mempermatang proses kelahiran rohani pada diri sedulur-sedulur sedaya. Muga-muga rahayu sagung dumadi para sedulur sedaya pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas, damai untuk semua.